terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Aziza bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang agama untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama yang lebih baik. Berbagai program pun dilaksanakan, termasuk Sekolah Penguatan Moderasi Beragama. Lantas apa saja peran dari Balai Litbang Agama dan apa tujuan dari Sekolah Penguatan Moderasi Beragama? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Saprillah Syahrir, Kepala Balai Litbang Agama Makassar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Wafik. Baik, salam sehat ya Pak. Sehat selalu. Dan Amin. selain Pak Saprillah Syahrir juga hadir bersama kami narasumber kami kali ini ada Alwia Nur Syarif, Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat Bapak dan juga Ibu. Kita ingin mengenal lebih jauh terkait dengan Sekolah Penguatan Moderasi Beragama. Tapi sebelum itu kita ingin mengajak pemirsa di rumah terlebih dahulu untuk mengenal lebih jauh soal Balai Litbang Agama Makassar. Saya terlebih dahulu ke Bapak Saprillah. Bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa peran dan juga tugas dari balai ini? Baik, Balai Litbang Agama Makassar namanya juga Litbang. Berarti tusi pokoknya adalah melakukan penelitian dan pengembangan bidang keagamaan. Tugas utamanya adalah menyediakan evaluasi kebijakan atau menyediakan bahan kebijakan. Jadi idealnya kebijakan-kebijakan keagamaan yang ada di Indonesia harus melalui proses riset dan pengembangan terlebih dahulu. Tetapi saya ingin memberi gambaran sedikit Mbak Wafik. Sejak tahun 2022 setelah munculnya Perpres yang mengatur tentang Badan Riset Nasional, Litbang, peneliti yang ada di Litbang sebenarnya sudah migrasi ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi yang tersisa di Kementerian Agama adalah program penelitian dan pengembangan, tetapi yang 2 tahun terakhir ini lebih fokus ke pengembangan. Salah satunya adalah Sekolah Moderasi Beragama itu. Jadi Sekolah Moderasi ini dan berbagai jenisnya adalah bagian dari pengembangan kebijakan nasional untuk mengarusutamakan moderasi beragama sejak tahun 2020 sampai tahun 2025 ini. Kira-kira seperti itu gambaran awalnya. Baik, itu salah satu program yang kemudian menjadi fokus ya dari Balai Litbang Agama Makassar terkait dengan Sekolah Penguatan Moderasi Beragama. Saya kemudian ke Alwia sendiri, Anda melihat Bu terkait dengan program yang selama ini terkait dengan penguatan moderasi beragama seperti apa penerapannya? Kalau yang saya jalani bersama Balai Litbang selama ini, saya melihat Balai Litbang tidak hanya hadir sebagai wadah yang memfasilitasi semua kegiatan, tapi betul-betul melihat dan bisa menelik ke arah mana sebenarnya program itu dibutuhkan. Jadi selama saya bekerja sama dengan Balai Litbang, tidak hanya menyisir ranah Gen Z, mulai dari SMA, Madrasah Aliyah, tapi juga sampai ke kampus, dan juga bahkan diskusi-diskusi yang dibangun bersama itu bisa saja menyisir ke ranah guru besar, media, dan sebagainya. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa kerja-kerja di Balai Litbang itu kerja-kerjanya sudah ke lintas satuan kerja lainnya. Baik, terkait dengan kolaborasi yang kemudian dijalankan oleh Balai Litbang, sejalan dengan itu terkait dengan penelitian dan pengembangan sendiri. Ini tentu juga menjadi keinginan masyarakat juga untuk bisa mengetahui terkait dengan update bagaimana penelitian dan pengembangan yang ada di Balai Litbang sendiri seperti apa Pak? Kebutuhan terhadap riset setiap tahun itu tinggi. Jadi misalnya begini, di Litbang ini kan sebelum saya ke situ ada 3 di Indonesia. Ada Balai Litbang Agama Makassar, wilayah kerjanya lumayan besar Mbak, dari Kalimantan Timur sampai Papua. Kemudian ada Balai Litbang Semarang yang daerah Indonesia Tengah. Lalu kemudian ada Balai Litbang Agama Jakarta di wilayah Barat. Nah, karena riset kami itu kategorinya adalah riset yang sifatnya praktis, bukan riset ideal ya seperti yang di kampus. Jadi tugas kami sebenarnya melakukan evaluasi kebijakan itu banyak sekali. Misalnya contoh nih, setiap tahun pemerintah daerah, Pemprov, kabupaten itu membutuhkan data indeks KUB nasional, dan itu kami yang punya.
Nah, data indeks KUB nasional ini bisa menjadi basis untuk penyusunan program, karena beberapa daerah itu Bapedanya untuk menyusun program 1 tahun ke depan biasanya berbasis pada indeks KUB-nya. Nah, untuk hal itu misalnya kami membangun kolaborasi dengan Pemda Luwu Timur tahun lalu untuk membuat indeks KUB nasional. Nah, kalau riset yang sifatnya agak riset fundamental itu kami tidak lakukan. Yang menyusun teori itu kerjanya Bu Alwia di kampus, kayak bikin disertasi dan sebagainya. Kalau kami risetnya yang praktis, misalnya tahun 2016 kami pernah melakukan riset tentang perspektif generasi muda terhadap kekerasan atas nama agama. Kemudian juga sebelumnya soal moderasi beragama. Jadi risetnya bersifat praktis yang dibutuhkan sebenarnya bukan publik yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu adalah lembaga negara. Seperti Kanwil, Kemenak, untuk menyusun program. Jadi sehingga program-programnya itu berbasis riset. Contoh tahun ini kami bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan untuk menyusun pasta aksi namanya. 8 aksi yang basisnya itu nanti riset. Riset yang dikembangkan di BLA Makassar atau Balai Litbang itu dikembangkan menjadi action oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, karena kami kerjasama dengan itu. Kira-kira begitu Mbak Wafik. Baik, saya kemudian ke Ibu Alwia. Anda melihat apa kemudian hasil ataupun juga dampak konkret dari pengembangan dan penelitian yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Balai Litbang Makassar? Baik, terima kasih Mbak Wafik. Dampak konkret yang saya lihat terkhusus di jalur moderasi beragama, kita sudah banyak menggerakkan adik-adik siswa dari sekolah-sekolah, terutama dalam dunia media sosial, itu untuk bisa membuat konten-konten yang positif. Kemudian kita juga bisa menyisir kreativitas dari adik-adik. Ternyata di lingkungan SMA itu, meskipun mereka sangat mencintai media sosial, ada beberapa bakat yang terpendam, yang mungkin kita bisa eksplor bakat-bakat itu. Salah satunya ketika kami ke Palu, kami mendapatkan salah satu siswa yang punya bakat membuat komik, dan itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang kemudian dikembangkan di Balai Litbang, dan salah satu program yang memang sudah ada ya Pak ya sebelumnya, sudah membuahkan hasil, memang sudah ada produk komik moderasi beragama. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali tempat kita bisa mengembangkan potensi-potensi generasi muda untuk bisa menggerakkan moderasi beragama itu sendiri. Dan karena memang titik kerjanya kemarin dan sekarang adalah moderasi beragama, kami berkolaborasi. Di dalam moderasi beragama itu kami betul-betul mengharapkan generasi muda yang saat ini melupakan tradisi dan budaya, itu mereka bisa kembali lagi mengingat tradisi dan budaya. Dan dari program ini juga kami mengajarkan dan kami mengedukasi kepada adik-adik siswa dan juga mahasiswa pentingnya untuk menjaga diri dari anti kekerasan, menghilangkan bullying dari ranah sekolah dan kampus. Itu sebenarnya salah satu bentuk untuk bisa mengaktifkan karakter kita menjadi lebih baik lagi. Dan kalau kita mau berpikir ya, ini Balai Litbang loh, kok bisa sampai sejauh itu kinerjanya? Ya memang seperti itulah Balai Litbang melihat dari hasil riset, apa sih yang dibutuhkan oleh adik-adik SMA, mahasiswa, dan apa sih yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Dari titik itu kita bertumpu dan kita membentuk sebuah program yang akhirnya kita mencoba untuk mengeksplor apa-apa saja sih yang kita bisa lakukan. Dan salah satunya yang booming di tahun 2025 ini di awal adalah sekolah moderasi beragama yang pendaftarnya itu bukan hanya dari ranah mahasiswa dan siswa, tapi ada juga dari influencer, ada juga dari teman-teman yang aktif menjadi dosen, guru, ASN dan sebagainya. Dan itu kita dapat effort yang sangat luar biasa positif dari program-program yang kita tengah jalankan. Iya, bisa dibilang ini sangat menarik ya. Selain penguatan moderasi beragama, tapi masyarakat pun juga dikuatkan dari segi skill dan potensi yang seperti Anda jelaskan tadi. Kami akan kembali, saudara, kami akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana saudaranya sekolah penguatan moderasi beragama. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV.
isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Bapak Saprillah Syahrir dari Kepala Balai Litbang Agama Makassar dan Alwiyah Nur Syarif, Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Nah, di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung sedikit nih soal bagaimana itu sekolah penguatan moderasi beragama. Nah, kita akan menyentuh lebih dalam lagi di segmen ini. Saya kemudian ke Pak Saprillah, bisa dijelaskan sebelumnya Pak terkait dengan sekolah moderasi beragama sendiri. Ini goals-nya yang ingin dicapai itu sebenarnya apa, Pak? Baik, terima kasih Wafik. Sebelum bicara goal, saya bicara background dulu gitu. Jadi moderasi beragama ini adalah program nasional yang diluncurkan sejak tahun 2019 sebenarnya oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin dan dikembangkan lebih aktif lagi oleh Menteri Agama Gus Yakut ya, tahun 2020 sampai 2024 kemarin. Ada banyak kegiatannya yang terpakem sebenarnya, Mbak. Jadi ada pakem dari Pokja Nasional itu, misalnya instruktur nasional, pelatihan instruktur nasional ini saya berdua dengan Ibu Alwiyah ikut. Jadi kami ini berdua adalah alumni instruktur nasional. Lalu kemudian ada training of trainer yang juga nasional. Lalu kemudian ada pelatihan penggerak dan ada orientasi. Nah, saya melihat di tahun 2024 itu ada banyak kelompok yang ingin terlibat di dalam proses moderasi beragama, tetapi tidak cukup di-cover dengan sistem-sistem pelatihan ini. Maka saya terpikir untuk membuat semacam, namanya sih sekolah, isinya adalah untuk melakukan sharing knowledge dan sharing skill, tapi core-nya moderasi beragama. Maka sejak Oktober kemarin, karena saya ingin melibatkan partisipasi publik, kami buka open recruitment melalui Instagram kami, dan semua orang yang berminat itu mendaftar, tapi usianya dibatasi dari 18 sampai 35 karena memang kami sengaja untuk sekolah ini menyasar Gen Z, karena bagi kami sekarang Gen Z lah yang paling potensial untuk dikembangkan karena penguasa media sosial anak-anak Gen Z gitu. Nah, hasilnya lumayan mengejutkan sebenarnya. Awalnya sih saya hanya mau buka 30 orang saja. Nah, rupanya pendaftarnya hampir 200 dari berbagai nasional. Akhirnya saya kobi-kobi Pak Kanwil untuk kerjasama dan direspons dengan baik. Akhirnya kami tahun ini membuka 2 kelas. Itu konteksnya. Nah, apa tujuannya? Sesederhana bagaimana Kementerian Agama bermanfaat, berdampak, itu satu. Jadi program Kementerian Agama itu punya dampak, meskipun dampaknya mungkin kecil nggak apa-apa, tetapi dampaknya itu bisa menciptakan dampak yang baru. Jadi kalau anak-anak yang kami latih di sekolah moderasi beragama ini bekerja dengan aktif, berarti akan ada dampak ikutan dari dampak yang kami lakukan. Tujuannya tentu saja mengkampanyekan moderasi beragama ini. Mengapa? Karena moderasi beragama ini penting. Kita hidup di dunia, di Indonesia ini kan multi etnik, multikultur. Dan suka atau tidak suka kita harus saling menerima sebagai sebuah bangsa. Nah, moderasi beragama ini metode pengetahuan yang digunakan untuk menggerakkan keberterimaan kita terhadap orang lain. Jadi kalau mau jadi orang Indonesia harus menerima orang lain. Karena memang negara kita di setup beragam. Maka pelatih moderasi beragama pun juga
akan meminta anak-anak dari berbagai kalangan, bukan hanya berbasis agama, tetapi juga berbasis profesi. Karena jangan sampai percakapan agama itu hanya berhenti di masjid dan Kementerian Agama. Seolah-olah di luar itu tidak ada percakapan agama. Padahal seluruh kita sudah percaya ya, sepakat bahwa kita ini dasarnya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua wilayah di Indonesia ini sebenarnya religius dan spiritual. Hanya mungkin pendekatannya berbeda-beda. Kalau di masjid ceramah, tapi kalau di Kompas menyebarkan kebaikan, itu juga agama gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Menarik sekali. Saya kemudian ke Ibu Alwia, bisa diberikan juga gambaran terkait dengan materi ataupun topik-topik apa saja sih kemudian yang diajarkan dan juga yang diterima oleh peserta dalam sekolah moderasi beragama ini? Baik. Jadi kita memulai sekolah itu dengan pertama-tama memperkenalkan peserta didik, itu kita sebutnya teman belajar, dengan diri mereka. Jadi ada satu teori yang kita angkat menjadi bagian dari kurikulum kita, itu udara asumsi. Bagaimana mereka bisa melihat sudut pandang orang lain dengan sudut pandang mereka, dan dengan begitu mereka bisa saling menerima. Tidak ada lagi judgment, tidak ada cynicism, atau tidak ada lagi rasa takut untuk bisa berbaur, bahkan beradaptasi dengan orang lain. Itu adalah proses awal untuk menerima orang lain, adalah dengan menerima diri kita sendiri dulu atau mengidentifikasi diri kita sendiri. Lanjut setelah itu, kita akan bergabung pada sesi materi skenario thinking, bagaimana kita membangun persepsi kita tentang Indonesia di zaman ini, di masa kini, dan bagaimana kita bisa menerawang Indonesia di masa yang akan datang dengan hadirnya beberapa kelompok, dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan saat ini. Apakah di suatu hari nanti akan ada perubahan atau tidak, itu tergantung nih dari mental model atau sistem yang ada di saat ini. Kemudian materi ini tentu tentang konsep moderasi beragama, yang perlu kita sedikit perjelas adalah moderasi beragama ini bukan persoalan agama saja, tapi di dalamnya ada persoalan negara. Yang dikatakan Pak Saprila tadi, sharing knowledge dan sharing skill itu penting sekali, karena kita harus bisa memahami bahwa ekosistem diversity yang ada di Indonesia itu terbentuk dari keanekaragaman, pandang yang berbeda, kemudian latar belakang pendidikan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, suku, budaya, bahasa yang berbeda. Penerimaan itu harus bisa kita hadirkan di dalam ruang sosial kita untuk bisa saling menghargai orang lain. Nah, konsep moderasi beragama itu hadir untuk lebih menegaskan cara pandang kita, sikap kita, bagaimana kita berperilaku dalam ruang sosial. Dan beberapa materi lainnya bagaimana kita bisa melihat suatu masalah ataupun fenomena dengan beberapa teori. Salah satunya mungkin yang dikenal dengan teori gunung es, iceberg analysis, you process, untuk mengajarkan generasi-generasi kita atau peserta didik kita bahwa masalah itu tidak datang serta-merta begitu aja, tapi ada hal yang menjadi permasalahan dasar dari masalah itu. Dan tidak hanya sampai mengetahui, tapi kita mengajak mereka untuk menjadi agen. Ada sesi agensi, mengajak mereka bergerak ke atas untuk rethinking, meredesigning, dan mereka lah yang membuat program-program untuk diri mereka, untuk kelompok mereka, untuk bergerak bersama. Jadi output dari sekolah ini tidak hanya Anda mendapatkan pengetahuan, tapi kita bisa bergerak bersama mulai dari diri sendiri. Seperti itu. Bergerak bersama mulai dari diri sendiri. Ini kemudian juga menjadi harapan dari kementerian, kemudian dari Balai Litbang sendiri, agar kiranya masyarakat pun juga bisa harmonis dan saling saling mendukung satu sama lain. Baik, dari Anda sendiri Pak, saat awal memperkenalkan kemudian khususnya di Makassar sendiri terkait dengan moderasi beragama ini, apakah ada tantangan tersendiri atau seperti apa yang Anda hadapi? Ini pertanyaan menarik. Jadi moderasi beragama diperkenalkan secara nasional itu sebagai sebuah konsep dan metode itu 2019, tapi 2020 publik mulai tahu dan serangannya lebih banyak daripada setujunya. Karena moderasi beragama dianggap bagian dari sistematis untuk melonggarkan keyakinan gitu, kepercayaan. Orang sering menganggap itu sebagai apalagi dimoderasi. Nah, lupa bahwa ruang yang disebut percakapan agama itu ada 4. Ruang ketuhanan, ruang kebangsaan, ruang kemanusiaan, dan ruang kebudayaan. Nah, yang dipercakapkan di moderasi beragama bukan ruang ketuhanan. Kalau di ketuhanan itu tidak butuh moderasi, taat. Jadi jika ada perintah sholat, nggak ada moderat di situ, salat gitu. Tapi yang mau dipercakapkan adalah ruang kemanusiaan. Misalnya, Wafik tinggal di satu tempat, ada masjid, ada gereja. Ini kan ruang bersama, berarti kita butuh mengatur. Ada toa, ada nyanyian, itu kan potensial untuk saling bersinggungan satu sama lain. Nah, ruang itu yang diatur melalui gerakan moderasi beragama, bukan ruang hubungan manusia individu dengan Tuhannya. Indonesia ini milik Islam atau milik semua, Mbak Wafik?
milik semua kan? Milik semua. Nah kalau milik semua berarti semua anak bangsa harus terlibat. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan kelompok-kelompok kepercayaan itu harus bergerak bersama membentuk satu entitas yang bernama Indonesia. Nah bagaimana caranya bisa bergerak bersama? Semua kelompok keagamaan haknya harus dipenuhi oleh negara. Karena semua orang, misalnya kita orang Islam, hak kita untuk mendapatkan masjid, ya pasti wajib. Karena kita mau beribadah. Tapi juga kelompok lain kayak orang Kristen, haknya punya gereja, haknya punya pura, haknya pura wihara. Nah itu tanggung jawab negara. Dan Kementerian Agama adalah tubuh negara, bukan tubuh agama. Kementerian Agama itu tubuh negara. Dia bukan perwakilan Islam, dia perwakilan negara. Di dalam Kementerian Agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan semua komponen-komponen yang ada dalam Kementerian Agama itu punya kewajiban yang sama untuk melayani jemaatnya. Jadi moderasi beragama ini tantangannya adalah di salah paham, bukan paham salah. Jadi salah paham adalah menarik area percakapan moderasi beragama kan ke area yang sifatnya privat. Nah kami kan di moderasi beragama itu membagi ruang ada publik, ada privat. Ruang privat itu bebas. Yang mau diatur publik. Misalnya kalau ada orang, misalnya mohon maaf, orang mandi di kamar mandi, lalu kemudian melakukan hal yang sama di publik, pasti kita bilang gila ini. Karena ruang kamar mandi dan ruang publik beda. Ada kebebasan di kamar mandi, tapi di ruang publik Anda tidak bebas. Maka yang mau diatur oleh moderasi beragama adalah ruang publiknya, Mbak. Karena kalau tidak diatur, berkelahi, santri balik, kata orang Bugis bilang. Nah itu tantangan terberatnya. Yang kedua, karena ini program, biasanya kalau pergantian pemimpin biasanya landai gitu. Maka sekolah moderasi beragama itu hadir di tengah transisi ini. Untuk tetap menghangatkan ide moderasi beragama. Baik, lagi-lagi saya ingin mengutip yang Anda tadi katakan bahwa keyakinan bahwa semua golongan, semua manusia punya hak yang sama di Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh lagi, saudara, bersama dengan Balai Litbang Agama Makassar usai jeda berikut ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindakan universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Bapak Saprillah Syahril, Kepala Balai Litbang Agama Makassar, dan Ibu Alwia Nur Syarif, Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Nah, di segmen ini saya langsung ke Ibu Alwia. Bu Alwia, bisa berikan pandangan Anda sendiri terkait dengan bagaimana di Makassar sendiri kondisi kehidupan beragama kita. Ini pandangan Anda seperti apa? Baik. Di Makassar itu kehidupan beragama kalau kita memang bersentuhan dengan teman-teman yang langsung ya, yang heterogen, berbeda dengan kita, rasanya masih nyaman-nyaman saja. Tapi kalau kita tidak pernah bersentuhan dengan mereka, kita punya paham yang berbeda. Kita nggak boleh loh berteman dengan mereka, kita nggak boleh loh dekat-dekat sama mereka. Bahkan di awal-awal ya Mbak Wafik, maaf, saya sempat dikatain seperti ini, hati-hati loh kamu log out, hati-hati loh kamu murtad kalau berteman dengan mereka. Itu karena mereka belum mengudar asumsi mereka belum mengubah perspektif mereka tentang kehidupan kita. Makanya ketika saya yang backgroundnya mungkin dosen yang tidak pernah bersentuh, awalnya saya betul-betul murni, nggak pernah bersentuhan dengan perbedaan-perbedaan, bertemu dengan orang dengan agama lain dalam segmen yang kita membicarakan persoalan agama dan persoalan bangsa. Latar belakang saya berasal dari orang yang aktif di laboratorium, tiba-tiba terpanggil untuk aktif dalam moderasi beragama dan bertemu dengan
agama-agama yang berbeda dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Di situ saya merasakan, wow, indahnya negeri kita ya. Saya betul-betul terkesima ketika pertama kali diajak sama Pak Saprila untuk bersama-sama dalam tim moderasi dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Saya bertemu dengan beberapa orang yang mengaku sebagai pelaku bom misalnya, atau mereka yang aktif bekerja di ranah gereja atau di pura dan sebagainya, dan saya merasakan kehangatan ketika bertemu dengan mereka, dan dari situ sudut pandang saya berubah, bahwa di Makassar itu meskipun kita berbeda, kita sebenarnya bisa hidup rukun dan damai tergantung dari cara pandang dan sikap kita kepada orang lain. Baik, cara pandang dan sikap ini kemudian juga diajarkan di sekolah moderasi beragama Betul. nantinya. Baik, saya kemudian ke Anda, Pak. Anda melihat sendiri di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, kemudian Makassar, apakah ada isu-isu terkini kemudian yang juga sangat-sangat erat kaitannya terkait dengan moderasi beragama? Iya, sebenarnya dalam banyak riset, BNPT juga melakukan riset, sebenarnya saya juga masih harus cek datanya. Konon kabarnya Makassar termasuk daerah merah untuk urusan-urusan yang disebut radikalisme tadi. Bahkan di tahun 2020 kalau tidak salah satu lembaga swasta nasional merilis riset yang menempatkan Makassar itu di bawah gitu, agak bawah. Saya tidak usah sebut, nanti cek aja. Pak Wali Kota itu Pak Dhani mungkin agak sedikit tidak terlalu suka dengan data itu. FKUB Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak menyukai data itu. Tetapi memang namanya riset itu kan mengcapture bagian tertentu. Kalau ada riset sebenarnya kita tidak perlu merasa dihakimi, karena riset itu mengungkapkan realitas yang mungkin kita tidak sadari. Intinya kalau dari pertanyaan Wafek tadi, kita punya tantangan serius sebenarnya yang mungkin kita tidak ketahui di apa namanya di bagian bawah dari lapisan sosiologis kita. Nah, karena itu kita tentu tidak bisa bermimpi menemukan idealitas kehidupan bersama kalau kita tidak membuka diri. Kalau di pelatihan moderasi beragama kami sebutnya open mind. Mbak Alwia itu selalu menyebutnya, Anda tidak mungkin bisa menerima orang lain, terhubung dengan orang lain kalau Anda tidak membuka pikiran Anda gitu. Nah, salah satu metode untuk menciptakan kehidupan harmonis adalah kita semua ini membuka pikiran kita dan mencoba terhubung satu sama lain, membentuk pagar baja Nusantara yang kalaupun nanti ada orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi, banyak yang melawan itu dengan berbagai cara. Beda kan kalau ada yang melakukan tindakan intoleran, banyak tepuk tangan, kan berarti semakin besar itu. Tapi kalau kita berhasil menciptakan pagar bersama, kita tidak bisa melarang orang atau tidak punya kekuatan untuk membuat orang baik. Tetapi begitu ada kejahatan yang muncul, kita bombe massal begitu. Nah, gerakan moderasi beragama ini sebenarnya menciptakan kekuatan untuk melakukan bombe massal terhadap intoleransi sebelah kanan dan liberalisme di sebelah kiri. Jadi kalau kita bareng-bareng membombe kan tidak hidup. Betul. Gitu. Jadi bahasa saya begini, moderasi beragama adalah sebuah metode untuk membuat anak-anak bangsa di Indonesia ini memiliki cadangan air sebanyak mungkin untuk menyiram api yang muncul sewaktu-waktu. Jangan sampai seperti orang menyiapkan kipas yang ketika api muncul, nah kipasi tambah besar. Nah, moderasi beragama menyediakan air dan menghilangkan kipas. Baik, itu kemudian menjadi harapan kita bersama ya, agar moderasi beragama bisa terwujud dengan baik di masyarakat. Saya kemudian ke Ibu Alwia. Bu Alwia bisa berikan harapan Anda, kemudian juga bagi edukasi Anda untuk masyarakat terkait dengan sekolah berbasis moderasi agama ini. Silakan. Baik. Saya cuma mau bilang, untuk masyarakat yang masih menganggap moderasi beragama itu adalah jalan untuk sesat atau murtad, atau mungkin ini bagian dari proyek, marilah kita bergabung di moderasi beragama dulu. Kita coba untuk berada dalam ruang diskusi bersama, untuk sama-sama membuka pikiran kita, untuk sama-sama membuka hati kita dan menerima bahwa di Indonesia itu butuh penggerak-penggerak seperti kita semua. Tidak ada batasan umur dalam gerakan kebaikan dan tidak ada batasan dalam hal profesi apapun Anda bisa bergerak untuk kemanusiaan. Karena basis daripada moderasi beragama adalah kemanusiaan. Maka setiap orang atau setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu berhak untuk bergerak bersama dalam kebaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Alwia. Harapan bersama bahwa semoga dari talk show kita kali ini juga bisa memberikan pemahaman dan wawasan baru ya bagi masyarakat terkait dengan moderasi beragama. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Saprila Syahril, Kepala Balai Litbang Agama Makassar, dan Alwia Nur Syarif, Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Terima kasih juga untuk Anda, saudara, sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.